Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Informasi Keuanganmu. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai dunia perbankan yang ada di Indonesia, negara tercinta kita saat ini, teman-teman, yang sedang banyak viral dibicarakan, yaitu mengenai pemblokiran kartu ATM. Kalian pernah nggak sih mikir, jadi kalian itu merasa aman-aman aja karena punya rekening bank yang udah lama gak dipakai. Lalu pada saat kalian ingin memakai, tiba-tiba kartunya terblokir, padahal saldonya masih banyak. Nah, ini bukan cuma sekedar cerita horor ya teman-teman, tapi memang sedang terjadi di negara kita, di Indonesia yang tercinta ini ya. Nah, PPATK baru-baru ini telah memblokir lebih dari 31 juta rekening bank ya teman-teman. Dan alasannya karena rekening itu dianggap dorman atau tidak aktif. Tapi sebenarnya boleh gak sih rekening dorman langsung diblokir begitu saja? Lalu apa dasar hukumnya rekening kok bisa diblokir langsung oleh PPATK? Dan apakah ini termasuk bentuk perlindungan atau justru malah merugikan nasabah? Baik, saya akan mengulas mengenai berita yang sedang viral mengenai pemblokiran rekening ini ya teman-teman. Namun seperti biasa, bagi kalian yang belum subscribe di channel ini, bisa subscribe terlebih dahulu ya, supaya tidak ketinggalan informasi mengenai keuangan di channel ini ya teman-teman. Oke, langsung saja saya akan membahasnya. Jadi menurut OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, rekening dorman adalah rekening yang tidak ada aktivitas debit maupun kredit selama jangka waktu tertentu ya teman-teman. Bisa diantaranya 6 bulan sampai 1 tahun. Nah, rekening seperti itu biasanya seperti tabungan darurat, rekening cadangan, atau memang disengaja untuk tidak digunakan ya teman-teman. Dan yang penting kalian tahu, rekening dorman itu masih milik nasabah ya teman-teman, bukan milik bank. Jadi milik kalian pribadi, namun memang jarang digunakan ya. Tapi ternyata rekening seperti ini malah bisa jadi target kejahatan seperti tindak pidana pencucian uang, judi online, atau penipuan. PPATK sendiri adalah singkatan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Lembaga ini sendiri berdiri untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang serta pendanaan terorisme. Lalu, tugas PPATK adalah menganalisis transaksi keuangan yang mencurigakan ya teman-teman, termasuk yang mencurigakan di ATM pribadi kalian ya, yang bekerja sama dengan lembaga keuangan seperti bank dan memberi rekomendasi hukum kepada aparat penegak hukum jika ditemukan adanya dugaan pelanggaran. Dalam kasus rekening dorman sendiri, PPATK mempunyai wewenang memeriksa bahkan meminta pemblokiran rekening, tapi tentu saja harus ada dasar hukum yang kuat ya teman-teman. Lalu alasannya kenapa sih PPATK harus memblokir rekening dorman? Menurut pernyataan resmi dari PPATK sendiri, mereka memblokir rekening dorman karena banyak yang digunakan sebagai penampung hasil kejahatan ya teman-teman. Bahkan ada rekening yang diperjualbelikan secara ilegal. PPATK sendiri menyebut bahwa dalam 5 tahun terakhir, rekening dorman sering dipakai untuk aktivitas ilegal. Oleh karena itu, mereka bertindak cepat untuk memblokir sebagai langkah pencegahan. Namun di sini pemblokiran yang ada di Indonesia ini sangat banyak menuai kritik ya teman-teman. Sejumlah pakar dan nasabah menyebut kebijakan ini serampangan dan sangat tidak adil ya. Salah satunya adalah 28 juta rekening yang akhirnya dibuka kembali karena ternyata tidak terkait
tindak pidana apapun ya teman-teman. Jadi sebenarnya 20 juta, maksud saya 28 juta rekening ini tadi rekening yang normal dan baik-baik saja ya, tapi tanpa ada konfirmasi lebih lanjut tiba-tiba langsung diblokir oleh PPATK. Jadi banyak nasabah yang merasa tidak pernah dihubungi atau diberi peringatan terlebih dahulu ya teman-teman, alias ujuk-ujuk PPATK memblokir rekening pribadi kita ya. Contohnya seperti seorang pengusaha kecil yang menyimpan uangnya sebagai dana darurat di rekening yang jarang dipakai ya teman-teman. Saat ingin mengakses rekening tersebut, misalnya untuk membeli keperluan barang, dia kaget karena rekeningnya tiba-tiba terblokir tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu ya teman-teman. Oke lah, misalnya kalau kita rekeningnya memang nol saldo, karena setiap rekening pasti ada iuran setiap bulannya untuk dipotong oleh bank secara otomatis ya. Apabila kita rekeningnya nol saldo kan misalnya diblokir masih masuk akal karena kita tidak ada saldo sama sekali. Lah ini saldo kita banyak tapi masih tetap diblokir tanpa ada alasan yang jelas dan tanpa ada pemberitahuan lanjut terlebih dahulu. Susahnya prosedur pembukaan kembali pun ini cukup rumit ya teman-teman. Nasabah harus mengisi formulir terlebih dahulu dan menunggu waktu yang tidak sebentar ya teman-teman. Lalu sebenarnya dasar hukum apa sih yang digunakan PPATK kok bisa sembarangan memblokir kartu ATM milik orang-orang? Ternyata menurut aturan yang berlaku, rekening dorman tidak otomatis bisa diblokir ya sebenarnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang pencegahan pendanaan terorisme, lalu Peraturan PPATK Nomor 18 Tahun 2017, lalu POJK Nomor 8 Tahun 2023 yang berisi pemblokiran hanya bisa dilakukan kalau ada indikasi kuat rekening tersebut terkait kejahatan. Jadi status dorman saja sebenarnya tidak cukup digunakan untuk alasan memblokir kartu ATM kita ya teman-teman. Sebagai alasan hukum, misalkan hanya ATM dorman itu tidak cukup kuat ya teman-teman. Artinya harus ada bukti, bukan hanya sekedar ATM yang tidak aktif saja ya, ujuk-ujuk diblokir. Lalu tentang pemblokiran ini, apa sih dampak negatif dan positifnya? Nah, di satu sisi PPATK sendiri punya niat baik ya sebenarnya, ingin melindungi masyarakat dan menjaga sistem keuangan dari kejahatan. Ini niat dari PPATK sendiri ya teman-teman. Namun sepertinya kalau kita melihat dari sisi respon masyarakat, ternyata banyak yang mengkritik ya teman-teman atas kebijakan tersebut. Nah, efek negatif dari kebijakan yang ditimbulkan memblokir kartu rekening ini ialah menurunkan kepercayaan masyarakat kepada perbankan ya teman-teman. Ini dibuktikan bahwa banyak berita berseliweran, orang-orang mulai banyak berbondong-bondong menarik uang mereka dari bank sebanyak-banyaknya, bahkan sampai nol ya teman-teman, dikuras habis untuk disimpan sendiri. Lalu dampak negatif selanjutnya bikin orang takut menyimpan uang di bank ya teman-teman. Tentu apabila ada situasi seperti ini, orang jadi kepercayaannya menurun pada pihak bank ya teman-teman. Dan juga dampak negatif selanjutnya, ribetnya untuk proses pemulihan rekening yang sah. Jadi sudah rekening yang terblokir tanpa ada persetujuan dan pemberitahuan lebih lanjut, kita harus memulihkan rekening dengan prosedur yang rumit. Itu sungguh menyusahkan dan memakan waktu banget ya teman-teman. Ya kalau memang waktu kita banyak, apabila misal kita disibukkan oleh pekerjaan, itu memang menambah-nambahi beban hidup saja ya teman-teman. Bahkan YLKI dan sejumlah pakar ekonom mendesak pemerintah untuk meninjau ulang tentang kebijakan mekanisme ini ya teman-teman. Karena mereka khawatir kalau dibiarkan,
masyarakat jadi enggan untuk menabung di bank ya teman-teman, karena kebijakan yang dirasa menyusahkan itu tadi. Lalu apabila sudah seperti ini, langkah apa yang harusnya kita lakukan? Nah, sebaiknya ya teman-teman,